setelah sekilas kita mengetahui tentang i'tikaf, maka mari kita lihat apa saja fadilah ketika seseorang melakukan i'tikaf dalam Ramadan. Yang pertama, orang yang melakukan i'tikaf dalam Ramadan, dia telah mengikuti sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini berarti menunjukkan kita telah taat pada Nabi kita untuk mengikuti salah satu daripada kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabarkan oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi wa fil 'ashr al-awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah itu, kata Aisyah, beliau itu bersungguh-sungguh dalam Ramadan melakukan amal melebihi amal beliau di luar Ramadan. Lalu dikerucutkan lagi oleh Aisyah, Rasulullah itu dalam Ramadan bersungguh-sungguh di 10 terakhir Ramadan melebihi hari-hari sebelum 10 terakhir. Jadi ini menunjukkan bahawa Rasulullah mencontohkan i'tikaf dalam bulan Ramadan, terutama di 10 akhir. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang lain, Aisyah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-'ashr al-awakhir, Rasulullah itu kalau sudah masuk 10 terakhir min Ramadan, dalam bulan Ramadan, ahya al-lail, dia mulai menghidupkan malam-malamnya. Wa ayqadha ahlah, dia lalu membangunkan keluarganya, artinya dia juga mengajak keluarga. Wajadda washaddal mizar, dia bersungguh-sungguh dan mengikat pinggangnya. Arti mengikat pinggang, dia tidak lagi bersentuhan dengan kasur, tidak lagi menyentuh isteri-isteri, bersungguh-sungguh di 10 terakhir Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bapak Ibu maka Allah, apa kata Aisyah, selain kita bangun untuk malam-malam 10 terakhir, jangan lupa bangunkan keluarga. Jadi ada sebahagian orang berprinsip dia sendiri yang baik, dia sendiri yang ingin bertemu Allah di malam-malam terakhir melalui Lailatul Qadar, tapi tidak berusaha untuk membuat anaknya terbiasa melakukan i'tikaf. Jemaah melakukan Allah, membangunkan keluarga adalah salah satu suruhan Allah. Allah mengatakan, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi jaga diri dulu, kemudian jaga keluarga. Kenapa Allah katakan dua hal ini? Karena koneksinya Pak di akhirat sangat kuat. Kita baik, isteri pakai baju seksi, kita soleh, kita nggak pernah seksi, cuma isteri seksi. Anak juga begitu, kita baik, anak tidak baik. Ketahuilah, kita ini ternyata walaupun nampaknya saleh, tapi kita masuk kategori dayus. Dan dayus haram surga. Dayus haram surga. Kata Rasulullah, ada 3 yang haram surga untuknya. Salah satunya adalah dayus, selain daripada durhaka pada orang tua, dan mudamminul khamar, orang yang sudah kecanduan khamar. Yang ketiga dayus. Apa itu dayus? Allazi yuqirru fi ahlihi al-khubas, kata Rasulullah, yaitu orang yang membiarkan keluarganya dalam maksiat. Jadi koneksinya dengan keluarga sangat kuat. Bagus kita jaga keluarga, sedikit amal kita berkurang dibantu oleh keluarga. Makanya ada hadis lain, ada orang tua yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Jadi dinampakkan surga, ya, sampai dia bingung, ada apa ini? Karena dia merasa diri enggaklah terlalu hebat amalnya di dunia, tapi ditinggikan Allah, terus ditinggikan Allah derajatnya. Lalu dia bertanya kepada Allah, anna li hadza, ya Allah, ada apa denganku? Kenapa engkau memuliakanku? Apa jawaban Allah? Hadza bi istighfari waladika laka. Ini akibat istighfarnya anakmu untukmu. Jadi koneksinya kuat sekali. Salah bertindak, habis. Jadi jangan sampai kita mengira enggak ada hubungan antara kita dengan anak. Al-akhida' ba'duhum. Mereka punya hubungan, bahkan saudara, sahabat punya hubungan di akhirat. Maka Bapak Ibu Allah, bangunkanlah keluarga, ajaklah
keluarga untuk i'tikaf. Nah, bahkan dalam salah satu hadis Rasulullah menyebutkan, rahimallahu rajulan, Allah sayang kepada seorang suami yang bangun di tengah malam, lalu wa aiqadha ahlaha wa aqadha ahlahu, dia membangunkan istrinya. Fa in abad, kalau istrinya enggan, maka siramlah dengan air, kata Rasulullah. Jadi Allah sayang kepada suami yang suka siram istri di tengah malam. Rasulullah sambung, wa rahimallahu imra'atan, Allah sayang kepada istri yang bangun di tengah malam, wa aiqadhat ahlah, lalu dia membangunkan suaminya untuk sama-sama qiyamul lail. Fa in aba, kalau suaminya enggan, siramlah dengan air, kata Rasulullah. Ini kunci sukses hidup adalah suka siram-siram di tengah malam. Kalau mau mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, istri tidak pernah keluar kalimat dari mulutnya minta cerai, suami tidak selingkuh, suami tidak melakukan maksiat, syaratnya bangunlah sama-sama di tengah malam, lalu kalau enggan siramlah. Maka ciri-ciri keluarga saleh itu mana Pak? Ada air dalam kamar. Satu-satu aqua gelas itu simpan. Cuma fenomena di lapangan tentu tidak semudah itu. Ada istri yang sudah mencoba mempraktekkan, begitu disiram pertama langsung kena tendang. Anak jadi hele je. Ya, daripada bahayanya lebih besar, dia tidak lanjutkan lagi perbuatan itu. Nah, jadi Bapak Ibu maka Allah, i'tikaf sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita telah tercatat sebagai orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beriktikaf. Baik. Berikutnya, fadilah kedua orang beriktikaf, kemungkinan besar mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Walaupun cuma datang lalu terduduk di sudut masjid, lebih banyak tidurnya daripada baca Qurannya. Tapi dia dapat pahala iktikaf. Pahala iktikaf itulah yang dihitung melebihi 1000 bulan. Cuma ya dapat itu saja. Quran kecil. Waktu ada qiyamul lail dia tidak bangun. Jadi tertidur. Baca Quran sebentar, tidur lagi. Nanti bangun lagi kapan? Waktu diumumkan sahur baru tidur lagi. Jadi tapi dia dapat pahala iktikaf kalau dilakukan di masjid. Jadi ada kesalahfahaman yang terjadi. Orang mengira Lailatul Qadar itu melintas. Jadi seperti sebuah lintasan. Pergi, ini sudah sampai di langit Aceh. Kemudian datang sampai ke Medan, Pekanbaru, Jambi, terus sampai ke Jawa Timur. Jadi siapa-siapa waktu berada di langit Aceh yang beribadah dia dapat. Ini kesalahfahaman yang terjadi. Ayat tidak menyebutkan seperti itu. Dan ulama tidak ada yang menyebutkan seperti itu. Lailatul Qadar, ketika Allah menyebutkan Lailah, itu bahasa Lailah dalam bahasa Arab dimulai dari maghrib, terbenam matahari, sampai tulu' al-fajr. Ya, makanya Allah mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu terjadi mulai dari ba'da maghrib. Kalau malam itu Lailatul Qadar, terjadi dari ba'da maghrib sampai tulu' fajar. Orang yang beribadah di malam itu tetap dia bisa dapat Lailatul Qadar. Cuma porsi dapatnya yang berbeda-beda. Tergantung dengan kekuatan amalnya. Ada yang datang maghrib, tidak solat tarawih, tidak solat isya. Ini satu sisi dia bisa dapat pahala solat maghribnya. Tetapi dia berdosa di sisi yang lain meninggalkan solat isya. Atau dia solat isya di rumah, tidak lagi ke masjid. Maka yang dapat cuma bahagian maghrib. Tapi yang menghidupkan malam, maghrib, isya, tarawih, kemudian sambung dengan qiyamul lail. Nah, kemudian dia memang sudah niatkan i'tikaf, baca Quran terus-terusan. Ini begitulah kadar yang dia dapat. Jadi, apa yang kita ingin katakan, jangan sampai mengira susah sekali mendapat Lailatul Qadar. Tidak, berjuang setiap malam, Pak. Itu insya-Allah dapat. Yang penting jangan absen. Nah, kemudian memilah-milah malam. Jadi karena ada hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan taharrau lailatal qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan. Ya, hadis sahih riwayat Bukhari. Lalu kemudian
dibantu dengan beberapa hadis yang lain yang menyebutkan Rasulullah pernah mengatakan tentang 10 terakhir Ramadan itu datangnya Lailatul Qadar. Dan hadis yang menyebutkan bilangan-bilangan ganjil menyebabkan orang kadang-kadang memilah-milah malam. Sehingga kalau malam genap enggak datang. Malam genap dia tidur, enggak, ibadahnya tidak sekuat malam ganjil. Ketika malam ganjil dia datang. Bapak Ibu maka Allah, ada beberapa hal yang harus diklarifikasi ulang. Pertama, perhitungan malam ganjil itu bisa berbeda-beda di antara satu keyakinan dengan keyakinan yang lain. Ada kalanya di negara kita puasa kita mulai dari hari sekian. Di negara lain bisa besar di hari yang berbeda. Dan itu lumrah terjadi. Lumrah terjadi. Berarti ganjil di dia, genap di kita. Ganjil di kita, genap di dia. Makanya itu tidak bisa kita tentukan sebagai satu kalimat mutlak. Bahawa satu dunia di saat itu ganjil semua. Ya. Kemudian yang kedua, walaupun Allah menyebutkan bilangan, Rasulullah menyebutkan bilangan ganjil, tetapi Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla memberi pandangan yang membuka sedikit pikiran. Itu bilangan ganjil, kata Ibnu Hazm, itu kalau dihitung Ramadan sempurna. Jadi Ramadan 30. Ya, Ramadan 30 kita bisa hitung 21, 23, 25, 27, 29. Besoknya penutup 30. Tapi kalau Ramadannya cuma berjumlah 29 hari, Ibnu Hazm mengatakan, maka kemungkinan yang dimaksud ganjil adalah malah bilangan genapnya. 20, 22, 24, 26, 28. Besoknya penutup Ramadan. Maka dianggap itu penutup. Dianggap seperti hari 30. Maka pandangan ulama masih berbeda-beda. Jadi kalau begitu, yang paling selamat adalah mereka yang setiap malam standby bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu paling selamat. Jadi jangan merasa ini malam 27, nanti malam 27, kita kejar malam 27. Masih banyak sekali pandangan-pandangan yang berbeda. Nah, jadi jemaah maka Allah, kemudian perputaran bulan, kita dapat malam, di negara lain masih siang. Ya. Di sana malam, kita masih siang. Nah, ini juga menjadikan sedikit perselisihan dalam menghitung. Oleh karena itu, setiap malam selama 10 terakhir itu berjuanglah untuk beribadah. Berapa pahalanya sudah kita ketahui bersama. Melebihi 1000 bulan. Cuma patut kita catat. Allah kan tidak bilang 1000 bulan. Allah bilang apa? Khairun, melebihi. Maka yang khairun itu banyak kelebihannya. Bapak Ibu maka Allah, ketika Allah bilang lebih, itu bermakna bisa jadi pahala yang dapat Lailatul Qadar itu bukan 1000 bulan. Bisa jadi 2000 bulan. Bisa jadi 3000 bulan, bisa jadi 100.000 bulan. Suka-suka Allah. Khusus Ramadan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Khusus Ramadan milikku, suka-suka aku untuk membalasnya. Itu minimal pahala yang Allah bilang. Minimal pahala khairun min alfi syahr. Minimal pahala engkau dapat seperti beribadah 83 tahun 4 bulan. Nah, ini yang perlu difikirkan ulang. Jadi orang selama ini seakan-akan membatasi bahwa dia dapat pahala 1000 bulan. Padahal berpahala melebihi yang dia kira. Nah, oleh karena itu tidak layak kalau kita tidak mengejar. Bayangkan maksimal kita berpahala seperti beribadah 83 tahun 4 bulan. Minimal. Bukan maksimal. Minimal. Subhanallah. Sedangkan umur kita saja tidak sampai, Pak. Umur kita tidak sampai. Kalau ada orang bekerja di satu kantor, lalu kemudian pimpinan mengatakan, khusus bulan Mei, yang kerja lembur sampai Sabtu Minggu masuk, maka digaji 10 kali lipat dari gaji biasa. Tapi harus masuk sepanjang hari. Sabtu Minggu masuk, kemudian semua masuk. Kira-kira kalau kita yang ditawarkan itu, lalu kita musyawarah sama istri bilang apa kira-kira, Pak? Ini ditawarkan 1 bulan saja, masuk tiap hari. Dari pagi sampai malam, Sabtu Minggu juga masuk, cuma 1 bulan. Gajinya dikali 10 kali lipat. Kira-kira kalau kita musyawarahkan dengan istri bilang apa? Pasti istri akan bilang, enggak apa-apa, Bang. Kan cuma sebulan. Toh, aku masih mencintaimu dalam sebulan itu. Enggak pulang-pulang enggak apa-apa. Coba pikirkan, Bang, capek selama ini kita bayar kredit enggak lunas-lunas. Ya. Kita mau beli sepeda lipat enggak bisa. Kita mau beli ini, mau beli itu. Abang sebulan di sana, enggak apa-apa.
kerja aja, diberi semangat oleh isteri. Ya. Meninggalkan dia sebulan tidak mengapa. Kenapa? Kalau gaji 5 juta per bulan, berarti sebulan itu dikali 10, 50 juta. Isteri merelakan kita pergi. Dan gaya berfikir kita sama. Alah pun cuma sebulan, capek pun cuma sebulan. Setelah itu, Masya Allah dapat 50 juta. Suka-suka kita. Itu pasti gaya berfikir orang normal. Kalau tidak normal, pasti punggung. Pasti orang, kuat kerja, lumnya lain model lagi. Bapak Ibu, mohon maaf saya bilang. Ada teman-teman kami yang dikirimkan tugas ya, militer ke daerah-daerah yang jauh, daerah-daerah konflik. Kita tahu bersama, itu ada tunjangan-tunjangan lebih. Ya. Dan itu waktu pulang, istri-istri ditinggalkan, waktu pergi, istri ditinggalkan 3 bulan, 4 bulan. Tapi semuanya rela. Saya tanya ke istri-istri mereka, Ibu, gimana abang belum pulang 4 bulan? Nggak apa-apa Ustaz, nanti waktu pulang Pajero, kami sudah rencanakan, nggak ada masalah. 4 bulan ditinggal Pak, tidak ada masalah. Masya Allah, kenapa? Berharap puluhan kali lipat dunia. Yang dunia dikejar. Masya Allah, hari ini 10 hari berpisah dengan istri. Tapi istri ada yang tidak merelakannya. Allah minta berpisah dengan keluarga hanya 10 hari. Untuk mendapatkan pahala melebihi 83 tahun 4 bulan. Masih ada orang yang belum berani melakukannya. Masih ada orang yang tidur habis salat tarawih, tidak mau melanjutkan sampai subuh. Artinya, dia tidak berjuang habis-habisan. Tidak berjuang. Ada yang kadang-kadang tidak salat tarawih. Jadi inilah manusia. Kenapa orang begitu ditawarkan Allah dia tidak mau, tapi ditawarkan oleh kantor dia mau? Kalla bal tuhibbunal ajilah, kata Allah. Engkau ini termasuk golongan orang yang suka yang instan-instan. Kita ini sukanya yang instan, yang nampak. Gaji padung kabayilung. Yang nampak. Wa tazarunal akhirah, lalu engkau tinggalkan akhirat. Inilah sindiran Allah. Kita telah salah kaprah di hadapan Allah. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih kekal, lebih abadi, dan celengan itu dibuka ketika di akhirat. Celengan itu dibuka di akhirat. Maka oleh karena itu, man sama ramadhana imanan. Hadis kedua, man qama ramadhana imanan. Semuanya mengatakan iman untuk mendapatkan syarat la'allakum tattaqun. Maka iman ini Pak yang main. Percaya enggak bahwa Lailatul Qadar itu ada? Percaya tidak bahwa Allah akan memberikan pahala besar-besaran? Ini iman. Maka orang-orang yang hari ini menempelkan dirinya di masjid-masjid Allah, atau yang enggak bisa datang karena beberapa unsur, dia tetap ibadah di rumah-rumahnya, tidak tidur di malam hari, mereka lah yang dicari di malam Lailatul Qadar. Jadi berapa jumlah malaikat yang mencari-cari mereka? Rasulullah mengatakan, malaikah yang turun di malam itu, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, adadul husa, sebanyak butiran pasir, sebanyak butiran kerikil dalam pasir yang turun. Makanya Al-Qadar selain makna malam penentuan juga bermakna malam yang sempit. Qadar itu sempit arti lainnya. Kenapa dinamakan malam sempit? Begitu sempitnya langit dunia karena dipenuhi oleh malaikat. Sayangnya kita tidak melihat. Satu-satunya panduan kita, dengarkan kokok ayam. Karena kata Rasulullah, "Idza sami'ta sautad diq", kalau engkau mendengarkan kokok ayam jantan, dia melihat malaikat. Itu panduan paling sederhana. Ya, paling sederhana. Bapak Ibu maka Allah. Oleh karena itu, orang yang melakukan i'tikaf, insya-Allah mereka termasuk golongan orang-orang yang akan diberi keberkahan Lailatul Qadar. Nah, kalau sudah dapat Lailatul Qadar, ada ciri-ciri khusus tidak? Ada tidak ciri-ciri khusus begitu dapat Lailatul Qadar, orangnya pagi hari langsung berubah? Malam pakai celana, pagi sudah pakai serban. Contohnya. Lalu pakai tidak ada ciri-ciri khusus Bapak Ibu maka Allah. Cuma para ulama ketika mentafsirkan kalimat salamun hiya hatta matla'il fajr, sifat Lailatul Qadar menyebabkan ketenangan sampai subuh, itu bahasa Allah ingin mengatakan orang yang dapat Lailatul Qadar selesai Ramadan, orangnya lebih salam, lebih tenang, lebih bijaksana, hana galak mupakili, tidak suka lagi berantem, dicaci orang, dia ikut bahasa dalam Ramadan, inni shaim, padahal hari Rabu. Padahal dia bukan puasa. Mungkin karena salah kaprah, ini shaim dia ucapkan di luar Ramadan juga. Tapi orangnya sudah mulai ketika diajak berantem tenang. Dia katakan mohon maaf. Itu model-model begitu. Tapi kalau sudah 3 kali diajak berantem, terserah ajalah. Jadi semuanya menjadi lebih tenang. Mulutnya tenang, pandangannya tenang, orangnya bertambah-tambah baik kepada keluarga. Jadi suami yang dapat Lailatul Qadar habis Ramadan bertambah baik.
Dulu tidak pernah traktir. Habis Ramadan, traktir istri. Sabtu Minggu bawa istri. Dulu tidak pernah. Istri juga begitu. Bertambah mesra ke suaminya. Dulu tidak pernah urut suami. Habis Ramadan, dia bertambah-tambah kebaikannya. Jadi ini ciri umum. Ciri khusus tidak ada. Sedangkan ciri malam Lailatul Qadar, ada beberapa hadis yang menyebutkan malam itu tenang, anginnya tenang, suara tidak bising, macam-macam. Lalu pagi hari, mataharinya keluar dalam keadaan malas. Malas artinya daif. Dalam bahasa disebutkan sinarnya lemah, cahayanya lemah. Tapi kita lihat dari malam pertama, dah mulai hujan-hujan terusan, Pak. Pagi mendung terusan. Maka jangan menduga-duga, berjuang sajalah kita. Kita berjuang, ya.